Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam sarapan rohani GPDI Situbondo. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini saya ingin membagikan renungan. Dulu ketika saya masih kuliah ya, ada sebuah sajak yang sangat terkenal ditulis oleh seorang wanita yang bertubuh pendek. Dia bernama Margaret Fishback. Nah, saya ingin membagikan videonya untuk saudara simak. Mari kita simak sebentar ya, saudara. Nah, saudara, setelah kita menyaksikan video ini, kita tahu bahwa cerita ini adalah tentang seorang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan dia melihat dua pasang jejak kaki di atas pasir ya. Satu pasang jejak kakinya dan satu pasang jejak kaki Tuhan. Nah, sampai di adegan terakhir dia menoleh dan melihat ke belakang. Dia cuma melihat tuh kok ada satu pasang jejak kaki saja. Nah, dia akhirnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku cuma melihat satu pasang jejak kaki saja? Padahal ketika aku memutuskan untuk mengikut Engkau berjanji akan berjalan dan berbicara denganku sepanjang jalan. Tetapi mengapa justru dalam masa-masa yang sulit Tuhan meninggalkan aku? Nah, lalu Tuhan ini menjawab, katanya, anakku yang kukasihi, aku mencintaimu dan tak pernah meninggalkanmu. Justru pada saat-saat yang sulit itu engkau tidak mampu berjalan lagi, sehingga aku harus menggendongmu. Jadi satu pasang jejak kaki itu adalah jejak kakiku, karena saat itu aku menggendongmu. Nah, saudara, sajak ini sangat memberkati saya ya. Dan ketika saya ingat kembali sajak ini, lalu saya merenungkan, saya dapat berkat ya saudara dari sajak ini. Yaitu ada dua hal yang saya dapatkan. Yang pertama, kaki Tuhan. Nah, saudara, kita mau buka di dalam Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara, kita tahu bahwa kalau dua orang mau berjalan bersama-sama, itu pasti saling mengenal. Satu saling mengenal, lalu dua sepakat ya saudara, sepakat untuk berjalan bersama-sama, dan mereka ada komitmen, ada janjian satu dengan yang lain. Nah, ini bicara
tentang komitmen atau perjanjian kita antara kita dengan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu berjalan bersama-sama dengan kita dan menyertai kita. Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menjauhi kita. Tuhan itu selalu ada di dekat kita, saudara. Waktu kita memutuskan untuk ikut Yesus, kita pun bersedia untuk mengikuti Tuhan, untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Nah, saudara, kaki inilah yang berjalan bersama murid-murid di pantai Galilea. Kaki inilah yang menuju ke Kalvari. Kaki yang berlubang paku, itulah kaki Tuhan kita, Yesus Kristus. Kaki yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara, yang kedua, saya dapat berkat, yaitu tangan Tuhan. Seperti tadi, sajak yang kita lihat videonya. Nah, tangan Tuhan itu adalah tangan yang terulur dan menjamah kita, ya. Kita buka dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Saudara, di sini ada kata kerja menggendong, melakukan, menanggung, memikul, dan menyelamatkan. Menggendong itu seperti seorang ibu menggendong bayinya, menggendong anaknya, ya, di dalam pelukannya. Melakukan itu berarti mengerjakan. Menanggung itu memikul. Memikul itu memanggul, menanggung, ataupun meletakkan di atas bahu, ya. Dan menyelamatkan itu berarti melepaskan, membebaskan, menolong. Saudara, saya teringat satu pengalaman keluarga kami, ya. Waktu anak-anak kami dulu masih kecil, kami pernah rekreasi. Nah, waktu itu jalan yang kami tempuh itu cukup jauh, harus berjalan kaki. Dan kami itu jalannya menanjak, ya. Jalan yang kami tempuh itu menanjak dan jauh. Nah, di tengah perjalanan tentu anak-anak kami yang masih kecil tuh capek, gitu ya. Capek, mereka tidak kuat jalan. Nah, lalu kami menuntun mereka, menggandeng tangan mereka untuk mereka ayo jalan pelan-pelan. Nah, tapi akhirnya sebentar lagi juga mereka tidak kuat lagi. Nah, akhirnya suami saya menggendong anak saya yang paling kecil karena dia paling tidak kuat jalan, ya. Nah, akhirnya digendong, dipanggul gitu ya, di pundaknya, di punggungnya suami saya. Nah, saudara, ini juga seperti ayat yang kita baca, bahwa Tuhan itu senantiasa menggendong kita, memikul dan menyelamatkan kita. Kalau mungkin kita menggendong itu terbatas, ya, kekuatan kita. Anak-anak sudah besar, kita tidak kuat lagi. Tetapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus katakan bahwa sampai kita ini tua, sampai kita ini putih rambut kita, sampai kita ini sudah lanjut umur, badan kita sudah lemah, kita tidak berdaya, katakan bahwa aku akan menggendong kamu, aku akan melakukannya dan menanggung kamu terus. Jadi kata terus ini tidak cuma sesaat, tidak cuma beberapa kali, tetapi terus Tuhan lakukan sampai kita tua, sampai kita dipanggil Tuhan, Tuhan akan terus melakukan buat kita. Nah, saudara, kita mau buka lagi di dalam Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau.
seorang ibu itu tidak sayang, cinta sama anak-anaknya dan tidak akan melupakan anak-anaknya ya. Demikian pula kasih Bapa kita kepada kita. Jadi Bapa itu tidak akan pernah bisa melupakan kita, tidak akan pernah bisa meninggalkan kita ya. Kalau mungkin ibu di dunia ini bisa lupa sama anak-anaknya, tapi Tuhan tidak pernah. Dia selalu setia dengan janjinya. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya ingin berbagi sedikit kesaksian. Awal bulan Juli lalu, saya diizinkan Tuhan terpapar COVID. Waktu itu saya, suami, dan 1 anak saya itu positif. Nah, ya puji Tuhan kami tidak sampai masuk rumah sakit ya. Kami isoman di rumah dan saya memang gejalanya lebih parah dibanding suami saya. Nah, singkat cerita, saya lewati hari-hari itu dan sampai masuk minggu kedua gejala itu tambah parah gitu ya. Gejalanya tambah parah sampai saya kalau tiap malam tidak bisa tidur karena batuk terus dan nafas saya ngos-ngosan, juga saya kesulitan bernafas. Jadi saya kalau tidur harus duduk atau tengkurap gitu. Itu berhari-hari seperti itu dan waktu saya sendirian malam-malam itu tidak ada yang bisa tolong saya. Saya mau ngomong ke siapa ya? Suami saya juga isoman di kamar yang lain. Di situ saya berseru sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan kasih kekuatan buat saya supaya saya mampu melewati. Dan cuma itu yang bisa saya terus ucapkan. Dan ketika saya kepingin memuji Tuhan, itu cuma di dalam hati ya saudara, karena saya tidak bisa keluar suara waktu itu. Nah, tapi puji Tuhan di situ saya boleh mengalami kuasa Tuhan, saya boleh alami Tuhan itu menguatkan saya, Tuhan itu serasa menuntun langkah-langkah saya, menggendong saya, dan sungguh saya mendapat kekuatan sampai saya selesai isoman, sampai saya sembuh. Itu semuanya karena tangan Tuhan yang menopang, Tuhan yang memikul saya, memikul beban saya sehingga saya kuat. Puji Tuhan saudara, itulah tangan dan kaki Yesus yang berlubang paku, yang sudah mati di atas kayu salib untuk saya dan untuk saudara. Puji Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini kalau saudara menghadapi kesulitan, menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, musibah, mungkin saudara merasa sendirian, tidak ada pertolongan untuk saudara, saudara putus pengharapan. Mari saudara, kita ini tidak sendirian. Tuhan Yesus sudah berjanji, Dia setia, Dia akan selalu memegang tangan kita, menguatkan kita di dalam setiap pergumulan kita. Dan jangan lupa saudara, tengok kembali ke belakang. Ingat kasih Tuhan yang dulu pernah kita alami ya. Penyertaannya, bagaimana Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini, sampai detik ini. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu terus menyertai kita, Dia terus memikul kita, terus menanggung kita, menanggung beban kita. Itulah yang Tuhan kerjakan lewat kematiannya. Dan saya mau bacakan ayat-ayat terakhir di dalam Lukas 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Lalu di dalam Ulangan 31 ayat 6 diulangi lagi di ayat 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan
Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, saudara, ayat-ayat ini berbicara, Tuhan menunjukkan, Tuhan bilang, lihat, ini tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Jadi itu merupakan kekuatan, merupakan janji penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Jadi jangan pandang yang lain, saudara, tapi pandang Tuhan Yesus, pandang tangannya, lihat tangannya yang berlubang paku itu, lihat kakinya yang berlubang paku, dan di situ kita akan mendapatkan kekuatan. Dan tadi dibaca di kitab Ulangan, jangan patah hati, saudara, jangan takut. Jadi apapun pergumulan saudara, sakit, penyakit, mungkin kekurangan, sendirian, masalah, kesulitan, kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus tidak pernah menjauhi kita. Kakinya itu selalu ada bersama-sama dengan kita, menuntun langkah-langkah kita, dan tangannya itu pun akan memegang kita, bahkan di saat-saat kita lemah, di saat-saat kita tidak kuat lagi berjalan, Tuhan Yesus akan menggendong kita. Dia akan memikul kita dan menguatkan kita. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong kita memahami firman Tuhan ini. Dan saya berdoa kiranya renungan dan ayat-ayat firman Tuhan hari ini boleh menguatkan, boleh memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin.